Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi di podcast Kesehatan RSUD Kota Bogor. Pada episode kali ini tentunya sangat spesial karena pada tanggal 14 November besok itu diperingati sebagai Hari Diabetes Dunia atau bisa disebut World Diabetes Day. Nah, saat ini saya Dr. Nabila sebagai moderator pada podcast hari ini, dan ada di sebelah saya Dr. Iqbal, dokter spesialis penyakit dalam. Di sini kita akan membahas tentang diabetes. Nah, diabetes ini khususnya World Diabetes Day selalu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 14 November 2024. Nah, World Diabetes Day ini dilaksanakan untuk menambahkan atau menyadarkan masyarakat tentang diabetes, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya mengenai diabetes ini. Nah, kita mulai langsung saja ya dok ya. Oke. Mungkin ada pembukaan dari dokter tentang World Diabetes Day ini yang akan besok. Ya, jadi sebagai sudah disampaikan tadi oleh Dr. Nabila, jadi diabetes memang kita nggak mau bilang dirayakan ya, tapi kita selalu ada tanggal atau momen yang dirutinkan setiap tahun untuk mengingatkan kepada, sebenarnya bukan cuma masyarakat secara dalam artian pasien ya, tapi kepada seluruh stakeholder yang berperan dalam pemberantasan atau penanganan diabetes. Jadi itu diselenggarakan secara dunia. World Diabetes Day itu diperingati ya secara rutin. Di momentumnya adalah di 14 November. Kebetulan dekat dengan Hari Kesehatan Nasional Indonesia 12 November. Ya menunjukkan bahwa memang diabetes sendiri memang salah satu masalah kesehatan yang besar di Indonesia juga ya. Nah, maksud saya tadi adalah dengan targetnya itu adalah tidak cuma masyarakat dalam artian pasien, tapi ke seluruh stakeholder adalah karena yang berperan pada penanganan diabetes, apalagi pada skala besar ya, pada populasi besar, itu nggak cuma pasiennya. Kita nggak bisa cuma menekankan pasiennya harus nurut, pasiennya harus mengerti cara makan, pasiennya harus kontrol, pasiennya harus pakai obat, tapi kita nggak menekankan pada dokternya, kita nggak menekankan pada kebijakan-kebijakan pemerintah, kita nggak menekankan, nggak memberi kita nggak memberi sorotan pada kebijakan-kebijakan penunjang pembiayaan gitu ya, misalnya di asuransi atau ya katakanlah BPJS misalnya seperti itu. Jadi itu karena semua berperan dan itu yang menjadi sorotan pada World Diabetes Day tahun 2024 ini. Seperti sudah disampaikan di depan tadi, mungkin ada di tulisan di bawah ya, mungkin saya nggak tahu di mana tulisannya. Apa kita judulnya hari ini, mendobrak batas melintas jarak ya. Itu kita sadur bebas dari tema World Diabetes Day 2024 tahun ini, yaitu adalah breaking barriers, bridging gaps. Jadi kita melintas jaraknya dijembatani, kemudian kita menobrak barrier, batas-batas kita dobrak. Kenapa? Karena perkembangan penanganan diabetes saat ini tuh sebenarnya sudah sangat maju ya. Patofisiologinya, kenapa diabetes bisa terjadi, kita sudah tahu. Obat-obat atau tata laksana obat-obatan kimiawi maupun non kimiawi yang untuk mengatasinya sebagian besar kita sudah pegang. Tapi tetap ada kesenjangan. Outcome-nya itu tetap diabetes angkanya meningkat. Angka mortalitas, angka kematian, angka penyakit komplikasi tetap tinggi. Yeah. Artinya ada jarak nih. Ada jarak antara bagaimana yang seharusnya dengan bagaimana kenyataannya. Jadi ada gapnya, masih ada jaraknya, masih ada kesenjangannya gitu ya. Dan kalau kita kaitkan antara di kenyataan praktisnya adalah masyarakat sudah tahu diabetes begini begitu sudah tahu. Tapi di sisi lain ada dokternya juga punya ilmunya. Tapi ketika diterapkan dalam segi obat-obatan, misalnya akses terhadap fasilitas kesehatan belum sempurna, akses terhadap pengadaan obat-obatannya sendiri belum sempurna, obat harganya masih mahal, obat-obatan yang seharusnya bisa diberikan untuk indikasi tertentu tidak bisa diberikan.
contoh kasar lah, insulin untuk pasien-pasien dan indikasi yang jelas memerlukan insulin. Ketika sudah terkontrol, HbA1c-nya turun, malah nggak di cover begitu. Jadi kan hal-hal yang sebenarnya secara teknis medis sebenarnya harusnya tidak begitu. Jadi ini ada kesenjangan. Jadi kesenjangan atau gapnya itu sebenarnya jaraknya itu adalah antara bagaimana seharusnya dan bagaimana kenyataannya gitu ya. Jadi itu yang disoroti, karena kalau kita menyoroti perkembangan keilmuannya saja sebenarnya sudah maju sekali. Asal diterapkan dengan baik, itu benar-benar bisa diaplikasikan kepada pasien, harusnya outcome-nya tidak akan seperti saat ini, harusnya begitu gitu ya. Nah, jadi bagaimana sekarang tahun ini, momentum ini kita awali untuk mendekatkan jarak-jarak tersebut. Bagaimana membuat pasien-pasien itu punya akses lebih baik kepada sarana kesehatan. Bagaimana pengelola pembiayaan kesehatan itu dapat meng-ACC atau meng-approve suatu terapi yang sebenarnya harusnya sudah diberikan kepada pasien dengan indikasi tertentu gitu ya. Kemudian bagaimana pemerintah sebagai ya istilahnya authority-nya ya gitu ya. Authority-nya itu membuat tata kelola kebijakan-kebijakan yang membuat semua itu bersinergi dengan baik. Jadi kalau diharapkan ketika masing-masing komponennya sudah matang gitu ya, dokternya ilmunya tahu, dokternya pengetahuannya update, pasiennya aware, pasiennya terdidik, jaraknya didekatkan, ketika semuanya dipertemukan, disupport dengan sistem pelayanan kesehatan yang memungkinkan itu terjadi, obat-obatan yang bisa diakses, pemeriksaan penunjang yang bisa diakses dengan dilaksanakan dengan baik, itu diharapkan target kita untuk menurunkan angka insidensi diabetes itu bisa terlaksana, dan menurunkan prevalensi komplikasi diabetes juga bisa terlaksana gitu ya. Targetnya begitu. Oke. Baik dokter, sebelumnya kita beranjak mundur lagi nih dok. Kalau boleh tahu gimana sih dok tren diabetes sekarang, apakah semakin menaik apa menurun dengan kondisi yang dunia sekarang ya? Kalau bicara angka, trennya selalu meningkat ya. Selalu meningkat. Riskesdas dari yang dahulu sampai yang terbaru juga menyatakan angkanya meningkat. Saya agak lupa angkanya berapa, tapi trennya selalu meningkat. Dan yang juga lebih menjadi concern adalah rata usianya itu juga menjadi lebih muda gitu ya. Jadi kita sekarang berhadapan dengan populasi yang angka kesakitannya itu lebih tinggi dan diawali pada usia yang lebih muda gitu ya. Itu kalau tren secara angka statistiknya. Kita bisa kita bisa mengalamatkan penyebabnya, kita menduga penyebabnya karena perubahan gaya hidup, lifestyle dan lain-lain. Tapi dan itu menjadi perhatian bagaimana caranya kita harus memotong tren ini supaya tidak bertambah berat. Tapi di sisi lain, kayak saya bilang tadi, tren penemuan obat-obatan, mulai dirilisnya beberapa obat-obatan yang baru, beberapa rekomendasi-rekomendasi yang baru yang selalu diupdate dari tahun ke tahun, itu juga jalan terus gitu. Kita mulai mengenal golongan-golongan obat yang mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir mulai mengemuka gitu ya. Kita lihat SGLT2 inhibitor dengan berbagai keunggulannya, baik kontrol diabetes maupun kendali kardiovaskuler gitu, bagus sekali. Kemudian kita mulai mengenal sekarang jenis-jenis injectables ya, obat-obatan disuntik yang nggak cuma insulin, ada juga GLP-1 agonis misalnya yang ternyata punya benefit juga cukup besar begitu ya. Jadi tren positif dari sisi tata laksana ada, tapi tren dalam tanda kutip negatif dari sisi peningkatan insiden dan prevalence komplikasi juga masih jalan. Jadi ya ini salah satu gap yang harus kita jembatani juga gitu ya. Oke, baik, berarti angka diabetes, insidensi diabetes di dunia pun trennya semakin naik ya dok, dan usianya bahkan malah sering mengenai usia yang muda ya dok ya. Lebih muda dibanding sebelumnya begitu ya. Memang juga bisa juga disebabkan karena lebih cepat terperiksa aja ya. Orang dulu mungkin tidak punya kesadaran memeriksa sebelum lanjut, sekarang lebih dini terperiksa gitu, bisa juga sih. Cuma tetap ya angka temuannya memang menunjukkan seperti itu.
selama dokter menjadi dokter spesialis penyakit dalam nih dok, menangani pasien-pasien diabetes. Nah, hambatan apa sih dok yang sering terjadi pada penanganan diabetes ini? Ya, hambatan kalau dari sisi pasien ya, kalau dari sisi pasien kebanyakan hambatan sih masalah edukasi ya sebenarnya, informasinya, mungkin bukan edukasi, informasi yang kurang diterima oleh masyarakat ya, oleh pasien. Jadi pasien seringkali datang ke kita sebagai dokter itu ketika sudah muncul gejala komplikasinya. Jadi ketika dia sudah muncul dengan kesemutannya, sudah dengan luka yang tidak sembuh-sembuh selama berapa minggu, sudah muncul dengan TBC, sudah datang dengan serangan jantung, sudah dengan stroke, di situ baru terdiagnosis diabetesnya gitu ya. Jadi informasi bahwa diabetes itu suatu penyakit yang mungkin sudah eksis sebelum ada gejalanya pun itu yang mungkin belum tersampaikan ya. Jadi kesadaran ya, kalau sudah punya informasi kan akan punya kesadaran, sudah punya tahu informasinya akan punya kesadaran untuk periksa. Jadi yang utama sering kalinya begitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk pasiennya yang sudah terdiagnosis, hambatan-hambatan selanjutnya lebih ke arah yang pertama hambatan apa istilahnya ya, teknisnya ya, teknis bagaimana kita membuat terapi yang seharusnya diberikan itu bisa dilaksanakan oleh pasien. Saya ambil contoh tadi, pasien datang sudah dengan gangguan ginjal stadium 3 misalnya gitu, sudah tidak memungkinkan diberikan obat-obatan minum yang terlalu banyak yang sudah nggak boleh, indikasinya sudah pakai insulin, HbA1c awal pertamanya tinggi, begitu 3 bulan terkontrol HbA1-nya turun, malah nggak di cover misalnya gitu. Jadi hambatan secara teknisnya justru dari kebijakan sistem layanan kesehatannya sendiri gitu, bahwa obat-obat itu tidak bisa diberikan gitu ya. Belum lagi carut marutnya masalah penyediaan obat gitu ya. Di sana cuma dikasih berapa hari, ngambil ke sana, jadi tidak semua institusi kesehatan bisa memberikan obat-obatan dengan jumlah yang diberikan kepada pasien gitu ya. Jadi saya merasa bahwa kita nggak fair, kita nggak bisa cuma nyalain pasien dan pasien saja gitu ya. Pasien itu gimana kitanya sebenarnya. Kalau kita memberikan informasi dengan cukup informatif, baik, kita memberikan informasi apa manfaatnya kalau gula darah itu dikontrol misalnya begitu ya, dia akan nurut sebenarnya. Cuma eksekusinya ini yang seringkali bermasalah, dan itu seringkali muncul dari teknis prosedural layanannya itu sendiri begitu, seperti itu. Dua masalah utamanya terutama itu. Kemudian apalagi ya, terutama itu ya, seringkali dua masalah utama itu yang kita hadapi ya. Berarti hambatan yang terjadi pada diabetes ini ruang lingkupnya dari pasien itu sendiri, tentang kesadaran ya, edukasi, dan sistemnya dan yang kedua adalah sistemnya. Dan dok, terkait dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk deteksi dini, nah kapan sebaiknya masyarakat memeriksakan diri ke dokter, dan apakah yang dirasakan pasien ya, atau sebelum terdiagnosis DM nih, apa yang dirasakan yang saya kayaknya harus cek deh gulanya gitu. Baik, ya ini informasi dasarnya. Jadi kita sangat dianjurkan untuk memeriksakan status diabetes kita gitu ya, status kendali gula darah kita, apakah kita diabetes atau tidak, apakah kita calon diabetes atau enggak. Disarankan sebenarnya jangan menunggu ada gejala, itu yang pertama, jangan menunggu ada gejala. Kalau kita misalnya usia sudah di atas 40 tahun, di atas 35 atau 40 tahun, sebaiknya periksakan ya. Karena diabetes itu tidak terjadi serta-merta. Ada suatu fase yang kita sebut pre-diabetes. Pre-diabetes ini sering dialami pada kita bisa 6 bulan sampai 2 tahun sebelum diabetes, dia menjadi pre-diabetes. Gula puasanya sudah mulai naik, tapi nanti postprandialnya masih turun gitu, atau sebaliknya, postprandialnya naik, puasa masih turun, gejala belum ada sama sekali. Ketika itu tapi itu sudah menunjukkan bahwa adanya resistensi insulin. Jadi akan berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2 yang sebenarnya full blown dalam beberapa bulan berikutnya. Satu, usia. Yang kedua, kalau misalnya sudah mengalami diabetes, pernah mengalami diabetes gestasional. Jadi kalau misalnya wanita waktu hamil pernah gula darahnya tinggi, begitu selesai hamil normal, dia tetap sebaiknya memeriksakan rutin. Jangan sampai
karena resiko untuk menjadi diabetes tipe 2-nya juga meningkat. Yang ketiga, kalau punya faktor keturunan. Orang tuanya diabetes, satu atau bahkan dua dari sepasang orang tuanya dua-duanya diabetes, tentu saja resiko untuk mengalami diabetes pada dirinya itu akan meningkat 4-6 kali lipat lebih tinggi dibanding populasi yang tidak punya faktor keturunan yang diketahui. Itu sebaiknya diperiksakan ya. Kalau batasan usia kapan memeriksakan, sekitar 35-40 tahun sebaiknya diperiksakan. Nah, atau bisa diperiksakan pada usia kapanpun, mungkin sebelum itu sekalipun, jika gejalanya muncul. Meskipun kita tadi bilang di awal ya, kalau gejala sudah muncul itu berarti sudah jadi gitu ya. Kalau udah jadi mah ya kita nggak ngomong mencegah lagi, kita ngomong bagaimana melawannya. Kalau mencegah kita kan bicara pre-nya sebelumnya, precaution-nya gitu ya. Jadi ketika gejala sudah muncul, nah kalau gejala sudah muncul segera periksakan, jangan nggak apa-apa, aduh ntar takut ketahuan, ntar kalau diabetes nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus begini gitu. Jadi orang udah mikir gitu duluan gitu kan. Jadi begitu gejala sudah ada ya sebaiknya diperiksakan. Gejalanya apa? Yang khas adalah kita sebutnya adalah 3P. Polidipsi poliuri polifagi, jadi haus terus. Kemudian buang air kecil terus. Buang air itu terutama malam hari banyak sekali berkemih, kemudian lapar yang sering berulang gitu ya, makan terus. Dan satu lagi adalah penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan karena sebab lain, bukan karena diet, bukan karena minum obat-obatan itu, bukan karena memang lagi sakit yang lain, berat badannya turun padahal makan bagus gitu ya. Nah itu sebaiknya diperiksakan. Nah bisa juga kadang-kadang itunya udah lewat, muncul gejala-gejala komplikasinya, kesemutan yang nggak bisa dijelaskan, kesemutan pada ujung-ujung jari kaki dan tangan, kaburnya penglihatan, buang air kecil yang urinnya itu seperti berbusa gitu ya, gitu. Muncul bengkak yang tidak dapat dijelaskan, gangguan-gangguan ke arah gejala jantung, nyeri dada, sesak nafas, berdebar yang inappropriate gitu ya, berdebar yang tidak sebentar dan sering berulang gitu, atau gejala-gejala neurologis, misalnya gejala seperti stroke, kelumpuhan dan lain-lain. Itu kalau udah muncul gejala gitu, apalagi itu lebih mutlak lagi harus diperiksakan ya. Tapi di sini saya mengencourage ya sebenarnya, karena itu saya bilang tadi kalau gejala sudah muncul kita sudah terlambat sebenarnya, sudah masuk spektrum diabetesnya. Kita harus lakukan secara dini tadi yang saya bilang pertama tadi, kalau misalnya usia, kemudian punya faktor keturunan, punya resiko untuk untuk udah ngerasa berat badannya tambah gemuk, lingkar perut tambah besar, jangan saya pre-diabetes, itu diperiksakan. Tapi saya mengencourage ada yang namanya medical check up gitu ya. Kantor-kantor, perusahaan-perusahaan sebenarnya kalau setahu saya itu ada arahan dari pemerintah atau mungkin malah undang-undang, saya lupa, itu untuk melakukan medical check up pada karyawan-karyawannya. Gunakan momentum itu untuk men-screening diabetes ya. Dan begitu ter-screen pasiennya, tertapis pasiennya, arahnya ke sana, ya langsung diarahkan untuk tindak lanjut. Masalahnya banyak karyawannya sendiri kadang-kadang takut tertapis, takut nanti nggak bisa kerja, jadi akhirnya malah menghindar. Nah itu yang paradigmanya salah ya. Kita harus tahu, kalau kita tahu punya kondisi apa, ya kita atasi sedini mungkin. Penyakit apapun kalau diatasi sedini mungkin pasti lebih mudah diatasi dan outcome-nya juga pasti akan lebih baik ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Nah lanjut lagi dok, kan tadi sudah dibilang untuk para penyandang diabetes nih terdapat kesenjangan akses ataupun obat ya yang diterima oleh pasien. Nah berarti gimana nih cara kita penyandang diabetes untuk mengontrol gula darahnya, sedangkan obat-obatannya saja tidak optimal gitu dok? Apakah ada cara lain selain dari obat-obatan yang bisa dilakukan para pasien untuk mengontrol gula darahnya dokter? Ya, kendali diabetes pada dasarnya memang tidak hanya mengandalkan obat-obatan. Sampai batas tertentu, saya bilang sampai batas tertentu, sangat memungkinkan untuk mengendalikan diabetes tidak hanya dengan obat-obatan. Memang kendali diabetes dari awal pilarnya tidak cuma obat-obatan. Obat hanya satu dari 3 pilar utamanya ya. Pilar yang lain adalah diet, kendali kalori yang dimakan begitu. Yang kedua adalah aktivitas fisik atau exercise. Nah, ya setidaknya kalaupun obat-obatannya susah didapatkan, akses kemudian susah dapat obat dan lain-lain, setidaknya kalau sudah tahu pasien itu dia mengalami diabetes, ya makannya dikendalikan, aktivitas fisiknya dijalankan. Makan dikendalikan bagaimana? Ya memang makan ini sangat
customize ya masing-masing orang ya. Saya berat badan segini, tinggi badan segini, sama dokter segitu, orang lain seberapa, dengan kondisi ada yang kerjanya berat, kerjanya ringan, itu akan sangat berbeda-beda sekali. Kita perlu konsultasi untuk menentukan ini orang kalorinya berapa. Tapi guideline secara umumnya adalah tidak boleh melebihi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian kalau jadi jenis-jenis makanan, barangkali hindari karbohidrat yang simplex ya, jadi gula pasir yang jelas-jelas udah pemanis, terbuat dari tebu, gula sukrosa gitu, langsung itu yang harus dihindari secara utama. Kalau yang lain-lain sebenarnya dikurangin aja. Kalau kayak nasi putih boleh, tapi besarannya jangan berlebih gitu ya. Sekitar 100 gram per sekali makan gitu. Jadi jangan terlalu lebih, sekepalan tangan lah kira-kira sekali makan, dan hanya 3 kali aja. Nah, itu terutama itu. Nah, kalau yang lain-lain seperti protein, karbohidrat itu lemak dan lain itu dikurangi saja. Untuk aktivitas fisik ya semaksimal bisa aja. Kalau yang memungkinkan, idealnya olahraga paling nggak 3-4 kali seminggu, 45 menit setiap hari, setiap saat episode tersebut. Intensitasnya sedang, jadi jangan cuma jalan gitu, kalau bisa lari atau jogging, itu sudah cukup sebenarnya. Yang penting konsisten dan rutin. Tapi kalau memang sudah usia lanjut, lututnya udah sakit, matanya udah kabur, bisanya cuma jalan, ya udah semaksimal yang bisa dikerjakan aja ya. Itu jadi yang bisa dilakukan dulu. Tapi tentu saja kendali-kendali non obat ini, yang 2 hal tadi ini, pada suatu titik akan nggak bisa ngandelin itu doang gitu ya. Karena kalau jelas diabetes sudah fase lanjut, sudah punya komplikasi segala macam, ya nggak mungkin mengandalkan 2 hal itu aja. Obat-obatan harus masuk, harus membantu. Nah, obat-obatan ini sebenarnya kan pemerintah sudah menyediakan, aksesnya ada, BPJS sudah tersedia kalau di Indonesia ya, sistem layanan kesehatan semestanya sudah jalan, tinggal bagaimana mengaksesnya. Masalahnya banyak orang yang masih belum punya BPJS, belum punya kesadaran untuk punya BPJS, ada orang yang sok nggak mau pakai BPJS, akhirnya ujung-ujungnya cuma sebenarnya nggak mau kontrol gitu-gitu. Jadi ya gapnya dibikin sendiri istilahnya gitu. Jadi tidak diakses. Jadi ya meskipun terbatas, sebenarnya kan obat-obatannya ada gitu ya. Nah, kalau yang lebih advance lagi, obat-obatan lebih detail dan segala macam, itu pasti butuh kemampuan yang lebih ya. Jadi itu pasti butuh usaha lebih ekstra, lebih lanjut ya. Oke. Nah, baik sahabat sehat, karena emang diabetes itu sindrom metabolik ya dok. Jadi dia tidak hanya mengandalkan obat-obatan, pola hidupnya harus tetap dijaga. Sambil jalan ya, nggak mungkin pakai obat-obatan saja ya. Dari ada 3 pilar ya dok, berarti dari obat-obatan, kemudian olahraga, dan juga gaya hidup makanannya ya, asupan makanan. Asupan makanan, minuman, ya segala sesuatu yang masuk lewat mulut. Kita kadang-kadang nasi kalau nggak nasi nggak makan gitu ya. Kita gitu pasien, tapi dok saya makan nasi cuma 1 kali sehari gitu. Ibu kenapa bunder gini badannya gitu ya nggak make sense. Ibu gendutnya gimana, dendam minyak tanah gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi ternyata dia ngemil, ternyata dia justru makannya sedikit karena dia sejam sekali mengunyah sesuatu kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu. Jadi kesadaran seperti juga bahwa semua yang masuk lewat mulut itu namanya makan gitu. Jadi ada tanggung jawab kalori yang harus diturunkan oleh tubuh, dan itu akan menjadi kalau pada orang diabetes menjadi pemicu untuk kenaikan gula darahnya gitu, seperti itu. Oke. Lanjut dokter, kan diabetes ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya dok, cuman hanya bisa dikontrol atau gimana dok? Sebenarnya sekarang kita udah nggak boleh ya bilang nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena memang ada studi-studi kecil, ada laporan-laporan kasus ya, terutama yang menunjukkan ternyata diabetes pada titik tertentu bisa sembuh secara real, sembuh gitu ya. Artinya dipulihkan. Tapi memang ini ketika settingnya itu awal sekali, diketahui secara dini di awal, kemudian dengan cepat dilakukan intervensi sehingga pankreas itu bisa pulih, resistensi insulinnya diperbaiki dengan cepat gitu, orangnya recover full gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini angkanya masih kecil, window time-nya itu sangat pendek di awal, jadi mungkin jarang orang akan bisa dinyatakan sembuh total gitu ya. Tapi target yang tadi disampaikan, target yang realistis memang adalah keterkendalian gula darah ya, terkontrol gula darahnya. Asal gula darah itu terkendali, secara kontinu terkendali, ya orang itu akan jadi seperti orang
sehat pada orang tidak diabetes pada umumnya, begitu sebenarnya. Ya. Oke, karena tadi, nah untuk mengontrol gula darahnya kan butuh waktu yang cukup lama ya dok. Nah, apa sih pasien butuh support dari lingkungan sekitarnya itu apa agar tidak terjadi gaps-gaps yang tadi dokter sampaikan, tidak rutin kontrol atau obat-obatannya juga tidak diminum. Apa sih pasien butuh support seperti apa dari lingkungan sekitarnya dok? Kalau dibilang kontrol itu butuh waktu yang lama, sebenarnya nggak juga ya. Pagi gula 300 yang diturunin jadi normal juga bisa kalau mau sebenarnya, asal diberikan tataran tepat bisa sebenarnya. Cuma yang susah itu kan menjaga supaya normal itu berlangsung lama. Siang ini normal, besok berhenti minum obat ya lusa naik lagi gitu kan, itu menjaga kontinuitasnya yang susah sebenarnya. Nah, tentu saja kalau permasalahan yang dihadapi masing-masing pasien, kenapa dia tidak bisa berobat atau mengatasi masalahnya secara kontinu, secara paripurna menyeluruh, tentu saja beda-beda ya masing-masing pasien ya. Ada yang masalah ekonomi, misalnya dia BPJS misalnya, dia bayar mandiri, tiba-tiba dia di PHK nggak bisa bayar, akhirnya jadi drop out, terputus menunggak BPJS-nya, contohnya begitu. Jadi ada masalah ekonomi, ada masalah pengaruh negatif dari lingkungan. Misalnya jangan minum obat dokter terus, nanti ginjalnya rusak. Nanti minum ini dokternya pokoknya ginjalnya nanti rusak, obatnya kimia apa segala macam. Akhirnya dia berhenti, teralihkan. Seperti itu faktor negatif dari lingkungan bisa berperan juga. Kemudian yang berikutnya misalnya masalah hal manusiawi, bosan misalnya, capek kesana gitu-gitu aja, nggak sembuh-sembuh juga. Itu jadi bariernya sebenarnya beda-beda masing-masing pasien terhadap kegagalan pengobatannya itu, inersianya itu sebenarnya berbeda-beda ya. Nah, tentu saja peran supportnya juga berbeda-beda tergantung masalahnya masing-masing. Ya, tapi menurut saya gini pada dasarnya, kalau semua orang, kalau semua lapisan masyarakat itu, mau pemuka agama, mau orang biasa, mau orang terdidik, tidak terdidik, mau orang yang punya posisi, tidak punya posisi, itu tahu wajah diabetes itu kayak gimana, prinsip penanganannya seperti apa, step-step yang harus diperiksa, harus ditata laksana itu seperti apa. Kalau semua orang punya pengetahuan yang sama, itu mestinya hal-hal tadi bisa dihindari. Kalau orang sudah punya pengalaman, sudah punya pemahaman yang sama, mereka nggak akan memberikan masukan negatif ke pasien-pasien yang lagi berobat misalnya, contohnya gitu. Jadi memang saya juga menyoroti peranan tidak hanya pasien sebenarnya. Kita juga menyoroti peranan authority, pemerintah terutama, satu. Yang kedua, peranan profesi kita sendiri. Profesi dokter, profesi tenaga kesehatan, profesi kesehatan masyarakat misalnya, yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi ini gitu ya. Jadi jangan cuma nyalain pasien. Kita sendiri sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, apakah sudah cukup aware juga terhadap diabetes pada detailnya seperti apa. Kalau kita sudah paham, ya kita bisa memberikan informasi dengan lebih baik. Jadi saya menekankan dua hal itu, penyebaran pengetahuannya, kemudian dan saya menekankan lagi otoritas kebijakan pemerintah maupun pemerintah ini masuknya nggak cuma Kementerian Kesehatan ya, tapi juga sistem jaminan kesehatan kita sendiri ya. Bagaimana kalau mereka memahami diabetes seperti apa, harusnya mereka nggak buat kebijakan yang aneh seperti sekarang gitu menurut saya. Kemudian juga kita sebagai nakes sendiri juga perlu sebagai motor penggerak penyebaran informasi ini juga harus punya pemahaman yang baik, harus update dan harus punya punya niat itikat untuk menyebarkan informasi ini begitu ya. Mungkin berarti dari aspek gizinya juga mungkin dari otoritas pemerintah perlu ya dok. Misalkan sekarang di supermarket udah tuh ditulisin kadar gulanya berapa, kadar kalorinya, mungkin harusnya mulai ya itu langkah-langkah kecil yang menurut saya bisa jadi awal yang baik ya. Dari dulu juga sebenarnya udah ada tuh kalau balik itu ada berapa kalori. Cuma kan dilabelin merah, oranye, kuning ya, itu lebih aware ya. Cuma kan di bawah label merah, putih, kuning ada harga di situ ya. Tapi dibandingin harganya mana yang murah ya orang akan menimbang-nimbang juga gitu. Tapi itu langkah yang baik. Langkah kecil yang menurut saya cukup baik, cukup mudah-mudahan bisa punya impact lah meskipun kecil gitu ya. Oke, ternyata dokter sudah banyak banget pertanyaan dari YouTube ya. Kita langsung saja ya dok ya, dari pertanyaan dari YouTube.
Pertanyaan pertama, dokter. Apakah makan saat malam hari akan meningkatkan risiko DM meningkat? Dan apa yang menyebabkan luka pada penderita DM sulit kering, dokter? Oke, yang pertama, makan saat malam hari akan meningkatkan risiko. Jadi masalah makan itu kan sebenarnya urusannya sama berapa kalori yang kita masukkan ya. Nomor satu, makan malam hari ya tergantung apa yang dimakan. Kalau yang dimakan apa ya? Kalau dimakan sayur aja, salad aja barangkali tidak terlalu bermakna gitu ya. Tapi kalau dimakannya nasi padang di malam hari ya otomatis kalorinya tinggi. Terus makan malam hari aktivitasnya gimana? Kalau misalnya dia memang jaga malam gitu ya, security jaga malam, tugasnya kerjanya malam ya memang makannya malam, habis itu dia ada pembakaran kalori di situ. Jadi bukan serta-merta menyalahkan makan pada malam hari. Yang lebih perlu kita hitung, kita waspadai itu secara menyeluruh adalah hari ini asupan kalori saya seberapa, aktivitas fisik saya seberapa. Mau makan misalnya malam hari tapi kalorinya saya perhatikan, misalnya cuma dihitung 300 kalori, nasinya cuma segenggaman tangan, lauknya sedikit, tidak ada minuman manis, ada buah, ada sayur di situ, kalori cuma 300-400 ya memang seharusnya ada makan. Kenapa? Karena orang diabetes juga tidak boleh tidak makan untuk waktu cukup lama. Orang begitu tidak makan pada sekian waktu, sekian periode waktu, kan kebutuhan organ-organ akan glukosa sebagai bahan bakar itu tetap ada. Dia akan bongkar cadangan. Kalau orang tidak diabetes, dia membongkar cadangan sedikit. Kenapa? Karena cuma butuh sedikit langsung masuk ke jaringan, selesai. Tapi kalau orang diabetes butuh gula lebih banyak untuk masuk ke dalam jaringan karena resisten tadi, bongkarnya banyak. Kalau bongkar cadangannya banyak, akan timbul sampahnya lebih banyak. Jadi akan timbul namanya ketosis. Jadi orang diabetes yang terutama sudah cukup lanjut, nggak boleh nggak makan. Jadi tidak serta-merta kalau makan malam itu langsung itu bikin bahaya. Kita perhatikan secara keseluruhan. Sehari-harinya bagaimana, pagi siangnya makannya seperti apa, aktivitas fisiknya seperti apa. Lapar tengah malam kemudian dia nggak bisa tidur, akhirnya buka kulkas sembunyi-sembunyi juga bukan ide yang baik. Jadi tidak serta-merta makan malam hari itu menimbulkan resiko. Nah, makan malam hari akan jadi masalah kalau orangnya ya pagi sudah makan banyak, siang sudah makan banyak, kerjanya cuma nonton TV di rumah, pegang remote aja, terus malam mau tidur makan lagi. Ya tentu saja itu jadi masalah ya. Tapi kalau tidak serta-merta makan malam itu menjadi masalah ya. Tetap dianjurkan makan, orang diabetes makan tetap 3 kali sehari. Tetap 3 kali sehari, bahkan dibolehkan snack sebelum tidur sedikit asal kalorinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang masalahnya orang kita tuh kadang-kadang kalau nggak nasi nggak makan, nah itu yang kadang-kadang jadi masalah kan karena besaran kalorinya ya. Yang kedua, kalau masalah luka pada penderita diabetes sulit kering itu sebenarnya beberapa hal ya. Yang pertama adalah terutama kalau ada luka di tubuh seseorang, supaya luka itu bisa sembuh, perlu ya ibaratnya kalau ada bangun rumah gitu ya, rumahnya rubuh, kita mau bangun rumah lagi, kita butuh bahan baku buat kesana gitu ya. Ya berarti kalau untuk menyembuhkan luka kita butuh protein, kita butuh lemak, kita butuh kalori, glukosa juga untuk ATP untuk proses itu berjalan gitu ya. Kita butuh oksigen untuk ke jaringan tersebut, dan itu butuh dan semua itu dilakukan lewat aliran darah gitu ya. Nah, aliran darahnya yang sering bermasalah. Jadi aliran darahnya sering bermasalah, gangguan vaskuler, gangguan aliran darah menuju area luka tersebut, sehingga zat-zat yang harusnya dibutuhkan untuk proses proyek rekonstruksi luka itu menjadi tidak sampai tepat waktu, tidak kurang jumlahnya, sehingga sembuhnya menjadi lebih lambat. Itu yang pertama. Yang kedua, luka itu kan mudah sekali terinfeksi, apalagi lukanya diabetes ini seringkali daerah-daerah yang distal kita sebutnya, kaki, ujung kaki gitu ya. Ya kaki tempatnya kita kena tanah apa segala macam, jadi kotornya lebih mudah terinfeksi. Orang-orang dengan diabetes kekebalan tubuhnya kurang bagus, infeksinya menjadi cenderung lebih berat, pertahanannya jadi lebih tidak kuat gitu ya. Jadi akhirnya bakterinya berkembang, lukanya menjadi gangren dan lain-lain, akhirnya menjadi terlanjut. Jadi level lukanya sendiri juga, level infeksinya pun jadi lebih berat gitu ya. 1, 2. Nah, 3, orang dengan diabetes seringkali sudah punya komplikasi. Komplikasi saraf misalnya, komplikasi persarafan. Kita mati rasa kakinya. Saya pernah ada pasien, dia datang lukanya udah bengkak, sudah 2 minggu baru datang gitu ya. Ternyata ada kawat nancap di kakinya gitu. Entah kapan dia nggak ingat kawat nancap gitu kan. Kalau kita mah orang nggak kebas gitu, itu kerasa langsung. Dia bisa tuh kerasa mati rasa. Itu kan otomatis kalau
sumber lukanya itu lama, ya pasti lebih berat juga kondisi lukanya. Jadi lebih ke arah karena faktor penyembuhannya itu, faktor-faktor yang memungkinkan penyembuhan itu nggak terlalu bagus aksesnya. Kemudian lukanya sendiri pun lebih jelek lah gitu istilahnya, karena ketahuannya terlambat, infeksinya berat dan lain-lain. Itu masalah luka ya gitu ya. Belum lagi kalau ada gangguan organnya, orang sudah punya diabetesnya lanjut, gagal ginjal, diabetesnya lanjut, gagal jantung. Ya orang-orang dengan gagal ginjal obat-obatan nggak bisa kita kasih maksimal, antibiotik dikurangi dosisnya, bengkak orangnya karena diabetes, karena gagal jantung orangnya jadi bengkak. Orang kalau bengkak ada edem, otomatis ada gap antara vaskuler pembuluh darah ke jaringan yang ditujunya, jaringan tujuan kulit atau lapisan kulitnya. Itu menjadi tantangan sendiri untuk zat-zat yang dibutuhkan tadi, protein dan lain untuk mencapai area luka tersebut. Belum lagi antibiotik yang dipakai untuk diminum untuk mencapai area luka tersebut kan harus lewat aliran darah juga. Kalau nggak nyampe ke sana ya aliran darahnya nggak ada ya nggak nyampe juga antibiotiknya, lukanya makin jelek lagi. Jadi terutama masalah akses vaskuler dan faktor-faktor eksternal tadi yang berpengaruh ke lukanya sendiri gitu. Oke. Berarti pertanyaan pertama, jangan nyalahin waktu makan malam harinya dok, tapi ya, jenis makanannya gitu ya, dan aktivitasnya. Ya. Terus untuk luka kering itu bisa disebabkan sulit sembuh ya, luka diabetes sulit sembuh karena akses vaskularnya dan juga faktor eksternal karena lingkungan ataupun tadi yang kebas ya, mati rasa ya dok? Iya, itu komplikasi juga gitu ya. Terus yang kedua dokter, selamat siang dok, izin bertanya apa benar penyakit diabetes bisa karena faktor keturunan? Kalau benar, almarhum kakek saya punya riwayat diabetes, apa mungkin bisa menurunkan ke cucunya dokter? Iya, jawabannya adalah faktor keturunan benar. Diabetes mellitus ini ada beberapa tipe ya, ada tipe 1, tipe 2, tipe lain. Kalau tipe 1 nggak mesti keturunan, ya tidak keturunan lah gitu ya, tidak keturunan. Jadi terjadi karena genetik yang terjadi sejak kecil gitu ya. Kadang-kadang orangnya nggak cukup sampai dewasa untuk bisa hidup lama dan berketurunan bahkan gitu ya. Nah, yang sering kita pandang ini kan sudut pandangnya diabetes mellitus tipe 2 ya. Tipe 2 yang banyak dialami masyarakat kan tipe 2 yang timbul karena resistensi insulin, karena pola makan, pola kalori tadi, pola aktivitas, berat badan berlebih dan lain-lain. Nah, ini tipe 2. Tipe 2 ini memang ada komponen genetiknya, komponen yang kecenderungannya bisa diturunkan. Konon resikonya kalau orang punya keturunan generasi 1 langsung tuh 4-6 kali lipat resikonya lebih tinggi untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kalau misalnya masalah genetik itu kan jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kakek saya punya riwayat diabetes, apa mungkin turun ke cucunya? Masih mungkin, dua generasi itu masih memungkinkan. Tapi itu kan bukan akhir dari segalanya gitu. Wah, keturunan saya udah pasti diabetes, enggak juga. Jangan serta-merta kalau udah itu terus lantas wah saya pasti diabetes, enggak juga. Jadi ternyata selain yang lebih harus kita perhatikan sebenarnya adalah kalau itu kan nggak bisa dirubah ya. Genetik kan udah kayak lotre aja, kita dapetnya gen itu ya udah kita nggak bisa nolak, takdir Tuhan kita ditaruh di situ. Tapi yang lebih harus kita perhatikan itu adalah yang diturunkan itu genetik. Tapi ada juga dalam satu rumpun keluarga itu adalah kebiasaan yang diajarkan. Bapaknya kerjaannya tidur nonton TV, anaknya kemungkinan besar juga begitu. Bapaknya makannya 2 piring, anaknya juga pasti begitu. Value yang dipegang di keluarga, orang gemuk itu sehat, sampai cucunya ntar begitu gemuk semua. Jadi value inilah yang diajarkan. Makan harus nambah, nggak makan harus banyak makannya. Nggak diajarkan olahraga. Jadi ya itu kebiasaan itu lebih itu kan faktor yang bisa dirubah sebenarnya. Kalau ke gen nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau faktor-faktor yang bisa dirubah itu kita rubah. Dari ayah orang tuanya, apalagi kalau sadar punya keturunan diabetes gitu ya, itu mulai jaga makan, anaknya akan dibiasakan jaga makan. Bapaknya ikut running, lari, olahraga, anaknya juga akan ikut. Jadi mari kita fokus pada itu faktor-faktor yang bisa kita rubah. Kalau genetik, keturunan, ya udah, udahlah itu udah kejadian, nggak bisa kita lari juga nggak bisa menghindar dari itu takdir. Nah, tapi kalau faktor-faktor yang bisa kita rubah ini
bisa kita rubah, kita belajar dan kita ajarkan kepada anak. Misalnya kita diabetes, kita melakukan perubahan pola hidup dan kita ajarkan kepada keturunan kita, pada keluarga kita, ya kita bisa menghindarkan onset terjadi diabetes. Jadi diabetes misalnya punya genetik terus biarin hidupnya berantakan gitu ya, usia 35 udah jadi, usia 30 udah jadi diabetes. Tapi ketika kita rubah perilakunya, mungkin jadi diabetesnya di usia 55 tahun, 50 tahun. Dari diabetes sampai jadi komplikasi kan butuh tahunan. Yang kita takutin kan sebenarnya komplikasinya. Biar nggak serangan jantung dan lain-lain ya orang. Sampai jadi di 55 baru kena, hidupnya juga baik, mungkin sampai umur 70 meninggal dengan tenang di tempat tidur, nggak ada komplikasi apa-apa gitu. Jadi kita bisa menghindarkan onsetnya gitu ya. Dan ketika sudah punya value yang baik, kalaupun karena genetik tetap kena diabetes juga, ngontrolnya lebih mudah karena punya kesadaran, punya perilaku hidup yang baik, itu akan lebih mudah. Komponen-komponen yang non obat tadi bisa dijalankan dengan lebih baik gitu ya. Kita mari fokus ke situ. Kalau fokusnya ke apa namanya? Genetik ya nyerah jadinya gitu. Udahlah biarin aja gitu ya, enggak juga. Mari kita fokus ke hal yang bisa kita rubah gitu ya. Oke. Berarti memang benar diabetes ada faktor genetik turunan. Cuman kita dalam keluarga harus berarti menurunkan gaya hidup dan pola hidup yang sehat ya, Dok, agar komplikasi dari diabetesnya tidak terjadi. Gitu. Dan pertanyaan terakhir, dokter, apakah minuman Coca-Cola yang zero sugar itu benar-benar tidak mengandung gula, atau apakah mengandung gula buatan seperti yang pernah disebutkan selebgram lah di TikTok? Iya. Apakah berbahaya bagi DM? Ini mudah-mudahan yang nanya bukan dari pabrik Pepsi gitu ya misalnya, bukan dari pabrik saingannya ya. Terus terang saya nggak tahu. Dia ya namanya orang punya produk, dia mengklaim dalam kemasan produknya begitu ya, kita kan hanya terima informasi itu. Saya bukan orang pabrik itu, saya nggak punya akses informasi ke dapurnya dia, apakah benar free sugar atau enggak, saya terus terang nggak tahu, nggak bisa saya pastikan. Mungkin teman-teman dari bagian gizi klinis bisa lebih tahu tentang itu. Tapi kalau sekali berperusahaan itu terus mengklaim sesuatu dan ternyata tidak seperti itu, kan mereka mempertaruhkan reputasinya ya. Saya pikir ya sejauh ini kita nggak punya alasan untuk bilang tidak percaya itu gitu ya. Tapi saya terus terang nggak bisa pastikan. Saya nggak punya akses informasi ke sana gitu ya. Nah, kalau untuk masalah pemanis buatan, nomor satu yang lebih saya soroti adalah sebenarnya untuk berbahaya. Jadi pemanis buatan itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang memang aman banget, ada yang punya resiko. Yang lebih saya soroti itu ini sebenarnya, ketergantungan kita sama manis. Dia belok ke rasa manis yang lain, nggak pakai gula pasir, tapi dia belok ke rasa manis yang lain. Apakah ada jaminan suatu saat ketika tidak ada pemanis buatan, dia tidak akan kembali ke gula pasir gitu? Kalau dia tidak bisa lepas dari rasa manis, ketika suatu titik dia di suatu tempat, suatu kesempatan nggak ada pemanis buatan, nggak ada merek itu, nggak ada pemanis buatan yang diabetes seperti itu, apakah dia lantas mau minum yang tawar? Dia akan ambil juga makanan yang manis, disikat juga sama dia begitu. Jadi yang menurut saya harus lebih diperhatikan adalah mari kita kurangi ketergantungan sama rasa manis. Daripada kita belok ke pemanis buatan, nggak usah sekalian apa gitu. Jadi itu lebih safe lagi gitu ya. Karena kalau musuh seperti itu. Jadi mari kita kurangi ketergantungan sama rasa manis gitu. Meskipun Tuhan ciptakan perasa manis di lidah kita seperti itu gitu ya. Jadi mari kita berusaha lebih keras, tidak menyerah pada keinginan kita ya pengen rasa manis gitu. Karena suatu saat nanti kita ketemu yang di area yang tidak ada pemanis buatan, nggak disediain nggak apa ya, ujung-ujungnya pakai juga gula pasir, dikit aja nggak apa-apa ya, ujung-ujungnya kan seperti itu. Saya lebih nyorotin itu gitu ya. Kalau berbahaya penderita diabetes ya ada yang berbahaya. Kalau cuma jumlahnya berlebih pasti akan berbahaya. Penderita diabetes rentan punya masalah di ginjal. Kalau ginjal udah terganggu, dia pakai misalnya siklamat, pakai pemanis buatan yang model dulu ya sebenarnya itu dan itu karena dia buatan, dia harus diberikan lebih besar dosisnya untuk menciptakan rasa manis tadi, ya ginjal jadi lebih berat untuk membuangnya. Jadi ada resiko ke sana gitu ya. Jadi ya resiko ada, kaitannya paling lebih ke arah sana. Yang lebih saya soroti itu kenapa sih harus jangan kan itu, Dok, gula putih nggak boleh, gula merah boleh nggak, Dok?
Oke, kalau dengan porsi gram yang sama lebih aman, iya. Tapi kita pakai 1 sendok kecil gula pasir, emang pernah pakai gula merah 1 sendok kecil? Pasti sebongkah kalau gula merah, ujung-ujungnya jadi sama juga kalorinya. Dan kenapa sih harus manis gitu? Karena kalau kita bisa menghindari ketergantungan sama rasa manis, itu akan lebih, menurut saya lebih aman lagi. Nggak usah ngelirik sama sekali rasa manis, toh banyak rasa yang lain, kira-kira begitu ya. Itu lebih, menurut saya lebih perlu dilakukan ke sana. Solusinya jangan mencari alternatif lain ya, coba akar diri kita sendiri untuk mengurangi kadar rasa manis itu ya. Ya, mari keluar dari area nyaman kita, karena ya kita menjadi diabetes karena kita bertahan di zona nyaman. Kita pengen kenyang, kita pengen nganggur aja, kita pengen pengen santai aja, kita mau makan kapanpun kita mau gitu ya. Zona nyaman itu yang membuat kita membuat manusia diabetes menjadi diabetes kan gitu ya. Nah, itu yang ya kita harus berani. Makanya saya bilang sering kalau ke pasien-pasien saya, kita bilang ngadem diabetes itu butuh nyali. Berani keras sama diri sendiri, berani nepuk tangan kita untuk nggak ngambil sesuatu yang manis, berani mengorbankan kenyamanan kita untuk tiduran tapi kita lari ambil sepatu olahraga dan jogging misalnya gitu. Jadi ya harus punya nyali untuk berani keras sama diri sendiri gitu. Mungkin dokter waktunya terbatas, jadi ada pesan terakhir untuk para masyarakat memperingati World Diabetes Day ini dok, yang besok. Baik, saya mungkin kalau untuk closing remarknya, take home message-nya, saya ingin menghimbau sesuai dengan tadi ya, dengan tema World Diabetes Day 2024 ini, tidak cuma buat pasien ya, kita nggak fair kalau cuma bilang pasien. Saya mengimbau kepada seluruh stakeholder, seluruh pihak yang punya dan seharusnya berkontribusi terhadap penanganan diabetes. Pasien jelas, mari tetap informasinya harus tetap tetap cari informasi, kenali kalau ada tanda-tanda dini, dan jangan ragu untuk memeriksakan atau berkonsultasi. Kemudian ketika diabetes pun konsultasikan diri Anda secara lebih detail, supaya mendapatkan tata laksana yang lebih baik. Kemudian stakeholder yang lain tentu saja tenaga kesehatan, dokter, perawat, sarjana kesehatan masyarakat, pendidik kesehatan, influencer yang memilih jalur tidak pegang pasien tapi bikin konten di YouTube. Mari sebarkan informasinya, update diri kita, menekan informasi yang penting, rekomendasi terbaru, obat-obatan terbaru, tata kelola gizi yang terbaru, asesmen terbaru, supaya kita punya bekal untuk menyebarkan informasi kepada pasien. Pemerintah kita himbau untuk menyelenggarakan sistem yang memungkinkan ilmu itu bisa diterapkan dengan lebih baik. Kalau ada obat yang bagus tapi harganya mahal, kita lihat pemerintah bisa nggak turunkan pajaknya supaya harga obatnya jadi tidak mahal. Bisa nggak dibikin generiknya misalnya, bisa nggak dibikin supaya obat itu menjadi lebih terjangkau, bisa nggak bikin kebijakan konyol yang membatasi penggunaan obat itu bisa dihilangkan atau enggak. Nah itu kita himbau kepada pemegang kebijakan untuk menjalankan seperti itu gitu ya. Jadi kita menghimbau seluruh stakeholder penanganan diabetes untuk melakukan perannya masing-masing secara optimal supaya jarak antara satu pihak dan yang lain itu menjadi dekat, sehingga kalau dekat komunikasinya jalan, outcome-nya pasti lebih bagus gitu. Itu take home-nya mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih banyak dokter sudah ngobrol-ngobrol dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Nah, untuk sahabat sehat, jika ingin lanjut untuk konsultasi dan bertanya kepada Dokter Iqbal, kapan saja dokter jadwal prakteknya? Ya mungkin tidak cuma saya ya, artinya diabetes bisa berkompetisi dengan penyakit dalam siapapun. Kalau saya ada di RSUD Kota Bogor di Senin sampai Jumat ada jadwal prakteknya, pagi hari di Senin, Rabu, Jumat, dan siang sampai malam di Selasa dan Kamis ya. Tapi SMF penyakit dalam RSUD Kota Bogor terbuka layanannya Senin sampai Sabtu di poliklinik. Kita punya 8 tenaga spesialis penyakit dalam yang saya rasa kompetensinya sangat baik dan dapat rekan-rekan sobat sehat sekalian hubungi atau jadwalkan konsultasi jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Jadi kita punya jajaran SMF penyakit dalam yang saya rasa lebih dari kompeten untuk hal ini, dan itu tersebar jadwalnya dari Senin sampai Sabtu, bisa diakses untuk mendapatkan informasi dan konsultasi ya. Baik, terima kasih ya Dokter Iqbal atas waktunya menghadiri podcast hari ini.
Mungkin sekian dari saya, Dr. Nabila dan Dr. Iqbal, selaku spesialis penyakit dalam. Nah, terima kasih untuk sahabat sehat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel RSUD Kota Bogor Daily dan nantikan podcast selanjutnya. Sampai jumpa.